Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asra. Apa tandanya apabila seseorang itu telah berada di dalam jalan yang benar menuju kesempurnaan jiwa, menuju perjalanan rohani, sehingga mampu mensucikan hatinya dan pada akhirnya mampu mengenal diri, mengenal Rasulnya, dan mengenal Tuhannya. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, apabila seseorang merenungi, apabila seseorang itu selalu mengintrospeksi akan setiap langkah, akan setiap waktu yang dia lalui di dalam menempuh perjalanan rohani menuju kesempurnaan, sehingga mampu mengenal diri, mengenal Rasulnya, dan mengenal Tuhannya, pasti akan dihadapkan kepada dua keadaan, dua kondisi. Karena di dalam perjalanan jiwa manusia, apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak memperhatikan setiap langkah kita di dalam menempuh pensucian jiwa ini, maka akan selalu berada di dalam dua pintu, dua jalan, yaitu jalan spiritual dan jalan supranatural. Jalan spiritual ini adalah sebuah jalan yang benar-benar harus ditata hatinya, ditata niatnya, ditata hatinya, ditata keinginannya, ditata nafsunya. Setiap langkah tidak ada maksud yang lain kecuali mahabbah, kecuali pengenalan atas dirinya dan pengenalan kepada Tuhannya. Sehingga di dalam niat untuk belajar spiritual ini tidak ada suatu pun keinginan yang terbesit di dalam hatinya kecuali meraih makrifat kepada Allah, meraih rasa cinta kepada Allah, dan pandangannya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aspek yang dia lakukan. Karena begitu fokusnya kepada Tuhannya, sehingga dia memperlakukan segala sesuatu, baik yang buruk maupun yang baik, di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan dirinya, dengan penerimaan yang sama, dengan rasa yang sama. Dia bisa melihat Tuhan di dalam setiap keadaan. Dia bisa melihat Tuhan di dalam setiap wujud, sehingga hatinya selalu tawadhu, selalu rendah hati di dalam setiap pandangannya, pendengarannya, ucapannya, perilakunya, karena dia merasakan kehadiran Tuhan, kenyataan Tuhan, wujud Tuhan di dalam segala sesuatu. Di dalam dia melakukan ritual apapun, baik itu zikir, wirid, sholawat, puasa, dan laku tirakat yang lainnya, dia lakukan hanya dengan niat
untuk mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, mensucikan pikirannya, mensucikan rasanya dari sesuatu yang mengotorinya. Wiridnya, zikirnya, ibadahnya, tirakatnya, setiap perilaku yang dia lakukan di dalam kehidupannya, kesemuanya dipersembahkan kepada Tuhannya sebagai wujud rasa syukur, sebagai wujud dari niat yang kuat untuk mengabdi, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam perilakunya tidak menonjolkan keakuan, tidak ingin nampak, tidak ingin populer, tidak ingin dikenal. Meskipun dia selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik bagi orang lain, bagi kehidupan orang lain. Meskipun dia selalu berbuat, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Dia tidak peduli mau sakti, mau bisa melihat, mau kasyaf, mau khusus, mau bisa melihat jin atau tidak. Dia tidak peduli, karena yang dipedulikan adalah hubungannya dengan Tuhannya. Dia selalu mengintai Tuhannya dimanapun berada, sehingga hatinya selalu lembut, selalu penuh dengan cinta kasih, kesabarannya di mana-mana, belas kasihnya di mana-mana, keridhaan dan keikhlasan pun di mana-mana. Inilah sebagai tanda bahwa diri seseorang itu telah berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang telah diridhoi oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, oleh Rasulnya, dan oleh Tuhannya untuk menempuh jalan kesempurnaan atau menempuh jalan rohani. Sehingga dia selalu sibuk untuk apa yang akan aku perbuat untuk orang lain, apa yang mampu aku persembahkan kepada kehidupan, apa yang mampu saya lakukan untuk alam semesta ini. Dia selalu melihat kekurangan atas dirinya untuk selalu memberikan manfaat bagi kehidupan alam semesta ini. Sehingga dengan kesibukannya untuk selalu memberikan yang terbaik, menyumbangkan sumbangsihnya bagi kehidupan ini, tidak sempat sekalipun untuk berpikiran agar bisa sakti, agar bisa kebal, agar bisa mengobati orang lain, agar bisa menjadi terapis dan lain sebagainya. Meskipun secara hakikat, apabila seseorang menempuh jalan spiritual, menempuh jalan rohani, secara otomatis pandangannya saja mampu menjadikan obat bagi mereka-mereka yang dipandangnya. Pendengarannya pun mampu menjadikan obat bagi segala sesuatu yang didengarnya. Perkataannya pun mampu menyelaraskan setiap keadaan yang ada di dalam dirinya. Pikirannya pun mampu menetralkan, menyelaraskan alam semesta ini. Belum hatinya, belum rasanya,
belum nafasnya. Karena di dalam dirinya telah ada kerinduan kepada Tuhannya, maka secara otomatis di dalam hatinya ada cahaya Tuhan, sehingga cahaya Tuhan itu menyatu dengan pandangannya, dengan pendengarannya, dengan nafasnya, dengan hati dan rasanya. Apabila diri kita atau diri seseorang sudah mulai fokus melihat kekurangannya, sehingga selalu memperbaiki dirinya, memperbanyak sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, selalu berkorban dan berjuang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih berguna bagi kehidupan orang lain. Dan selalu fokus kepada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya, keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya, sehingga tidak melihat kekurangan dan keburukan di luar dirinya. Apabila kita atau seseorang itu telah melakukan hal itu, itulah salah satu tanda bahwa diri seseorang itu telah berada di dalam jalan yang lurus menuju kesempurnaan jiwa, menuju perjalanan rohani. Lalu apa bedanya dengan supranatural? Supranatural dan spiritual ini sangat berbeda. Spiritual adalah orang-orang yang berjalan di dalam keikhlasan, di dalam kesabaran, di dalam keridhaan, menekan segala keinginan, menekan ego, menekan keakuan. Meskipun dia selalu berdoa, selalu berjuang, selalu berbuat, selalu ikhtiar, selalu bekerja, banting tulang, penuh semangat, dan seakan-akan tidak ada habisnya energinya di dalam berusaha, tetapi hatinya berada di dalam keridhaan dan keikhlasan. Segala sesuatu di dalam spiritual itu berdasarkan keridhaan, keikhlasan. Apapun yang dilakukan, segala sesuatunya berdasarkan penerimaan dengan kadar yang sama, dengan sikap yang sama, dengan rasa yang sama, dengan hati yang sama, di dalam menerima segala keadaan yang ada di dalam kehidupannya. Dan supranatural adalah dia masih bersandar kepada keilmuannya, pengetahuannya, keinginannya, nafsunya untuk mendapatkan segala sesuatu, baik itu supaya kebal, supaya sakti, supaya bisa melihat jin, supaya bisa mengobati, supaya menjadi seorang terapis, supaya bisa nerawang, supaya bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya. Supaya inilah yang menjadikan keinginan daripada ego, jiwa, nafsunya. Lalu dia mencari cara dengan melakukan ritual, baik itu puasa, tapa brata, zikir, wirid, dan lain sebagainya, untuk mencapai keinginannya tersebut. Sehingga setelah dia melakukan ritual, melakukan zikir dan wirid itu, muncullah kodam-kodam
yang membuat dia bisa ngobatin orang, bisa melihat alam sebelah, melihat hal-hal yang gaib, melihat setan, jin, dan lain sebagainya. Supranatural ini cenderung seseorang yang memuja keinginannya sendiri dengan mewiridkan sesuatu atau melakukan ritual sesuatu, sehingga keinginan itu menjadi besar, ego itu menjadi besar, sehingga maujud menjadi khodam yang mempengaruhi emosinya, kehidupannya menjadi panas, menjadi temperamen, menjadi suka marah, menjadi egois, sehingga jauh dari rasa ikhlas, jauh dari rasa ridho, jauh dari rasa belas kasih kepada sesamanya. Mengamalkan sesuatu, memikirkan sesuatu, atau tirakat menjalankan laku sesuatu dengan niat dan keinginan yang selain daripada Allah, tidak akan pernah mampu membersihkan hati dan jiwanya, sehingga kebencian di dalam hatinya, dendam di dalam hatinya, luka di dalam hatinya tidak mudah hilang, tidak mudah netral, yang ada semakin membesar dan semakin mudah menyala apabila bersinggungan dengan hal-hal di luar dirinya. Apabila diri kita di dalam melakukan segala sesuatu, wirid, zikir, dan laku-laku yang lainnya, tetapi niat kita tidak untuk bermakrifat kepada Allah, tidak untuk mencintai Rasulullah dan mencintai Allah, maka ketahuilah bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang bersifat supranatural. Inilah salah satu hal yang membedakan antara spiritual dan supranatural. Spiritual adalah perjalanan jiwa kita menuju alam ilahiyah. Supranatural adalah perjalanan jiwa menuju alam ghaibiyah. Apabila seseorang itu telah masuk ke dalam alam ghaibiyah, apalagi seseorang itu mempunyai niat untuk bisa melihat jin dan setan, sebenarnya seseorang itu telah turun derajatnya. Kenapa kita bisa melihat jin? Karena kadar kita berada di dalam makom yang sama, kedudukan yang sama. Namun apabila kita tidak bisa melihat jin, tetapi hanya merasakan saja, maka sesungguhnya makom kita berada di atas jin atau setan. Jadi tidak perlu kita ingin mengetahui wujudnya, apalagi turun ke bawah untuk berinteraksi, melihat, menyaksikan, menerawang, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya hanya membuat diri kita rendah, derajat kita sama dengan derajat jin dan setan. Sahabatku, meditasi kuantum inilah yang harus kita jaga niat kita jaga tujuan kita di dalam pensucian jiwa kita.
Karena pada dasarnya orang yang menempuh jalan spiritual dan menempuh jalan supranatural itu bahasanya sama, ilmu yang disampaikan sama, ya tentang makrifat, tentang tasawuf, tentang thariqah, tentang pengenalan diri, tentang nur Allah, tentang nur Muhammad, sama. Tetapi kelembutannya itu berbeda. Kelembutannya yang terbesit, yang tersimpan di dalam rahasia hati dan niatnya, itu yang menjadikan berbeda. Untuk itu, kita jangan tertipu dengan sebuah kajian. Maka rasa kita, hati kita harus kita tata, niat kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan lurus, ingin mengenal Allah, ingin mengenal Rasulullah, ingin mencintai Allah dan ingin mencintai Rasulullah. Apabila kita telah mencintai Allah dan Rasulullah, lalu jalan kita lurus dan istiqomah, maka kehidupan kita fid dini, fid dunia, wal akhirah akan selamat, akan diridhoi, akan disyafaati dan diberkahi oleh alam serta guru-guru kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.